Hai, welcome back to my YouTube Toto channel. Saat ini gue menjalani masa isolasi mandiri. Ya, gue adalah seorang di keterangan bahwa gue dianjurkan untuk isolasi mandiri dan dapat menularkan COVID-19. Sebenarnya berat sih, kalau saja saya ditanya, apakah saya bisa terima? Sebenarnya tidak. Saya nggak mau. Tapi mau gak mau aku harus ikhlas menjalani ini semua. Kebetulan hari ini adalah hari ketiga saya isolasi mandiri selama di Bandung. Menghabiskan waktu banyak untuk beristirahat dan menyibukkan diri untuk beribadah. Rasanya untuk isolasi mandiri sebenarnya gue sedih sih. Gue benar-benar meninggalkan kegiatan sehari-hari. Biasanya mulai dari bangun pagi gue berolahraga sama teman-teman, ke pasar membeli makanan yang bergizi, beraktivitas mulai dari yang ringan, sedang hingga yang berat. Saya berinteraksi satu sama lainnya, bercanda, dan waktu yang kuhabiskan itu tidak sendiri. Kadang juga kamar-kamar teman-teman, ya intinya sih bisa ngobrol sih. Iseng banget ya aku ya, karena suka acak-acakin juga sih kamar-kamarnya. Kadang juga suka masak, tapi itu terburu-buru sampai aku nggak tahu itu rasanya bagaimana, tapi aku kangen banget sama kejadian itu. Kadang juga suka sharing sama teman-teman soal kejadian, apapun itu kita curhat, apapun itu kita bagi pengetahuan. Hingga gue merasakan sakit di hari Senin, tepatnya pada 8 Februari. Ya sebelumnya sih saya di Bogor selama seminggu yang lalu, tapi kali ini saya menghabiskan waktu benar-benar sendiri, berinteraksi dengan yang lainnya paling hanya di sosial media, seperti di WhatsApp, baik chat atau video call, kuliah yang tentunya aku memilihnya untuk luring, tapi kali ini aku memilih untuk daring. Beberapa praktek ada yang luring, cuman aku sekarang ini memilih daring. Kalau ditanya soal seberapa sakitnya yang saya alami, kali ini saya akan menjawab sejujur-jujurnya. Rasa sakit yang saya alami ini terkadang muncul dan terkadang tidak muncul. Mungkin hari ini aku akan merasa baik-baik saja, tapi tidak lama kemudian benar aku merasakan lemas. Yang tentunya pada hari Senin ini saya merasakan pusing. Saya tidak tahu selama hari Senin ini sampai sekarang, mulai dari pas hari Senin itu aku belum berobat sama pun sekali. Jadi itu aku mengonsumsi kayak obat-obatan ya meredakan rasa pusing, sakit kepala atau migrain. Rasanya masih kurang, istirahat juga sama, minum air yang banyak juga sama, itu masih kurang banget. Tapi ada cara yang untuk bisa menghilangkan atau mengurangi rasa pusing ini dengan cara berpikir positif. Jangan stres, jangan khawatir, jangan takut. Yakinlah bahwa kamu itu benar-benar sehat. Disitulah perlahan-lahan rasa yang tentunya memang benar-benar sakitnya luar biasa, sakit pusingnya tuh nggak main-main gitu. Dan tentunya di situ tuh saya merasakan mendingan dalam diri saya. Yang saya rasakan bukan itu saja, melainkan sesak napas, nyeri semua badan saya. Badan saya tuh terasa lemas. Indera penciuman juga agak susah, apalagi kalau misalkan mau nyium misalkan minyak kayu putih. Nah ini panasnya tuh tidak terlalu panas banget, tapi sebenarnya juga nggak bagus juga kalau dimasukin gini, soalnya takut nanti pernapasan aku terganggu. Jadi palingan kayak aku diusapin di sini atau nggak di sini, nanti aku masukin gitu. Ini akan aku contoh di video ini. Untuk rasa makanan aja tuh saya masih bingung ini rasa apa. Teman-teman banyak mengatakan ini rasanya terlalu manis, teman-teman mengatakan ini rasanya ya seperti beraneka macam ya makan menurut mereka. Tapi kalau saya mengatakan bahwa makanan ini hambar, apa yang saya makan tidak ada rasanya. Dan tentunya pada hari itu kan hari Senin, dan waktu hari Selasa dan Rabu saya sempat merasakan demam 2 hari berkepanjangan. Dan di hari Kamis semua rasa perpaduan itu terjadi secara perlahan-lahan, mulai dari pusing, terus mual, tiba-tiba saya batuk, flu, terus habis itu
indera penciuman juga susah banget untuk mencium segala sesuatu. Terus habis itu pengecapan juga masih tidak ada rasa apa-apa, bahkan kayak makan tuh segalanya tuh hambar. Saya juga bingung kenapa saya bisa seperti ini. Tidak lama kemudian hari Jumatnya, di situ saya langsung untuk ke puskesmas. Awalnya sih puskesmas tutup. Akhirnya saya langsung ke beberapa 5 titik klinik dan ternyata tutup juga karena saya juga mencari 24 jam, ternyata juga tutup. Di situ benar-benar bingung banget, di situ benar-benar kayak shock banget, bingung juga mau kemana. Dan saya sempat khawatir kalau misalkan saya adukan ini ke rumah sakit ini mungkin langsung diajukan ke isolasi di rumah sakit. Saya langsung kayak takut banget, dan tapi nggak ada cara lain untuk saya harus memilih untuk ke rumah sakit untuk memeriksa diri saya ini bagaimana keadaannya, atau mungkin untuk meminum obat dan lain sebagainya. Pada saat saya datang ke rumah sakit di sini, saya tentunya dokter mengatakan bahwa gejala saya sama seperti COVID-19 ya, jadi saya diajukan untuk isolasi di rumah sakit itu sendiri. Tapi karena saya masih tidak bermasalah soal jantung dan paru-paru, dan jadi tuh saya dan teman-teman saya yang datang ke rumah sakit dan lainnya tuh memilih untuk saya isolasi mandiri di rumah. Sebenarnya sih lumayan cukup berat jika saya isolasi mandiri, tapi saya yakin pasti Allah akan bantu. Mulai dari alat yang minim hingga yang kurang, pengetahuan cara pengobatan pertolongan pertama pun saya tentu masih memikirkan ketika saya isolasi mandiri gitu. Saya sempat berpikir banget kalau saja saya isolasi mandiri gitu ya, rumah Bandung, yang tentunya saya bakal berpikir yang awal itu saya siapa gitu. Saya terkadang berpikir bahwa teman saya apakah bisa merawat saya penuh dengan aktivitas yang lumayan cukup banyak, yang tentunya mereka tuh aktivitasnya beraneka macam, mulai dari perkuliahan, organisasi, hingga komunitas yang dia jalani saat ini. Pada saat saya menentukan pilihan, saya sempat bertanya juga kepada teman-teman saya, baiknya atau bagaimana. Jika saya dirawat di rumah, mau gak mau teman saya harus meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Jadi saya tidak ingin berbaring lemah dan tidak berdaya, dan saya sangat berharap untuk bisa diberikan kekuatan lebih. Saya sangat berharap untuk bisa melewati ini tanpa mengganggu orang lain, dan teman saya mengatakan bahwa mereka mendukung saya untuk isolasi mandiri ini. Saya berharap untuk teman-temanku yang saat ini seperti diriku, semangat ya, kamu tidak sendiri. Awalnya saya merasakan hal yang sama seperti kalian. Kita menjauh dari mereka bukan berarti mereka tidak sayang dengan kita. Mereka sebenarnya sayang banget dengan kita. Mereka tuh support kita benar-benar dari belakang. Tenang aja, kalian adalah sosok yang kuat, kalian adalah sosok yang tegar. Saya jadi ingat kata-kata dari Nelson, belas kasihan mengikat kita satu sama lain, bukan rasa kasihan, tetapi sebagai manusia yang belajar bagaimana mengubah penderitaan menjadi harapan untuk hari esok. Jadi semangat ya, yang sekarang ini sedang melawan rasa sakit. Saya yakin kalian pasti bisa. Untuk teman-temanku yang saat ini sedang menonton, cobalah untuk menerapkan 3M. Mencuci tangan, jadi kalau kalian keluar mau kemanapun itu, kalian jangan lupa untuk mencuci tangan jika jaraknya begitu jauh dan lumayan susah untuk mencari untuk mencuci tangan ini. Baiknya kalian membawa hand sanitizer, karena ini benar-benar penting banget buat kalian. Terus abis itu memakai masker, usahakan untuk memakai masker ini sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan aturannya. Jangan sampai kalian pakai masker yang longgar di sebelah kanan dan kiri, terus habis itu memakai maskernya juga jangan rusak, karena itu juga jadi salah satu peluang untuk COVID-19 ini. Jangan lupa untuk menjaga jarak. Kegiatan apapun itu bisa dilakukan di sosial media. Jangan terlalu memaksa untuk kegiatan apapun itu secara tatap muka. Kalau misalkan tatap muka, paling tidak harus memperhatikan beberapa orang yang mengikuti, dan akhirnya itu juga salah satu resiko untuk penularan COVID-19 semakin banyak. Cobalah untuk berolahraga, paling tidak ada beberapa seminggu 3 kali berolahraga dengan durasi 30 menit.
Untuk orang yang aktif mungkin bisa lebih dari itu. Dan tentunya jangan banyak stres juga untuk teman-temanku yang saat ini. Dan jangan begadang juga, karena begadang ini benar-benar tidak baik juga. Kalau misalkan kalian begadang, nanti imun kalian akan turun. Kalau imun kalian akan turun, yang ada nanti kalian akan beresiko tertular COVID-19. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, karena ini salah satu benteng untuk kalian juga. Dan saya Irina Frita, terima kasih.